Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kehidupan yang sehat, yang bahagia. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan Pak Ihya Hakimuddin, ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang surah Al-Alaq ayat 1-5, yakni untuk kelas 3 sekolah dasar. Anak-anak yang solih dan solihah, yang hebat-hebat, nantinya kita akan mencoba untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan surah Al-Alaq ayat 1-5. Simak baik-baik ya nanti pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa akan Pak Guru pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, sebelum kita belajar lebih jauh tentang Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, Pak Guru akan menyampaikan peta konsep pada pembelajaran kali ini. Ya, judulnya yang pertama adalah surat Al-Alaq, surah Al-Alaq. Yang pertama kali kita pelajari adalah bagaimana cara kita membaca surah Al-Alaq. Nanti kita akan coba membaca bersama-sama surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian kita juga akan mempelajari hukum bacaan dalam Quran surah Al-Alaq, terutama berkaitan dengan hukum bacaan qalqalah. Selanjutnya kita juga akan membaca terjemah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya berkaitan dengan materi menulis, yakni kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara menulis Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan baik dan benar. Selanjutnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Nanti kita coba baca sebanyak 3 kali supaya kita semua bisa lebih cepat dan lebih mudah dalam menghafalkan surah Al-Alaq ayat 1-5. Pak Guru pimpin ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya ini adalah bacaan yang menggunakan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Ini bacaannya sama saja. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berikutnya kita akan mengartikan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 atau menerjemahkan ya. Ayat yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Yang ayat kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, setelah kita tadi bersama-sama telah membaca terjemahan atau arti dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, selanjutnya kita akan belajar bersama berkaitan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya suatu ayat. Ya, jadi sebab diturunkannya suatu ayat atau suatu surah Al-Quran. Nah, asbabun nuzul dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yakni diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat atau sedang menyendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tempatnya yaitu di Gua Hiro. Kemudian saat itu malaikat Jibril mendatanginya dan menyuruhnya untuk membaca dengan menyebutkan atau dengan memerintahkan Iqra, ya, yang artinya bacalah. Nabi Muhammad kemudian menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengulanginya sampai 3 kali, Iqra. Dan dengan jawaban yang sama, Nabi Muhammad kemudian menjawab, aku tidak bisa membaca.
Kemudian malaikat Jibril membacakan, ya, menyuruh Nabi Muhammad untuk menirukan ayat 1 sampai dengan ayat 5 surah Al-Alaq. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dengan menggigil dan selanjutnya menceritakan kejadian itu kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah siapa? Siti Khadijah adalah istrinya Nabi Muhammad yang kemudian membawa Nabi Muhammad menemui pamannya, ya. Jadi Siti Khadijah setelah melihat Nabi Muhammad pulang dengan menggigil dan kemudian menceritakan pertemuannya dengan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian Siti Khadijah membawa Nabi Muhammad untuk menemui pamannya, yakni Waraqah bin Naufal. Waraqah kemudian menjelaskan bahwa itu adalah wahyu Allah dan pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjadi utusan, yaitu utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus Nabi Muhammad diutus sebagai seorang nabi dan sekaligus sebagai seorang rasul. Selanjutnya pesan pokok, ya, pesan pokok yang ada di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pesan pokok yang pertama adalah perintah untuk membaca, yakni artinya dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama ini adalah memerintahkan kepada umat manusia secara umum untuk membaca. Membaca artinya kita diperintahkan untuk belajar. Karena apa? Karena untuk menggapai segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita tentunya harus belajar terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya pesan pokok yang kedua yakni tentang pentingnya kegiatan membaca. Jadi kita membaca itu tidak hanya membaca buku, tidak hanya juga membaca teks-teks saja atau sesuatu yang bisa dibaca, tapi kita juga harus bisa membaca sekeliling kita, ya, fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan kita. Misalnya kita melihat gunung, gunung ini siapa yang menciptakan? Gunung ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa ada langit? Langit kok bisa tinggi sekali dan tidak jatuh, tidak rubuh begitu? Itu kita harus bisa membaca fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pesan pokok yang ketiga bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sungguh luar biasa, ya, manusia yang badannya besar-besar, yang ganteng-ganteng, ya, yang cantik-cantik, ya. Ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dari segumpal darah. Ini sangat luar biasa. Kemudian pesan pokok yang keempat adalah pena sebagai alat mengembangkan ilmu pengetahuan. Pena itu ya bisa kita artikan sebagai ballpoint atau alat untuk menulis.
atau apapun. Kalau sekarang berarti alat untuk menulis bisa berupa laptop, bisa HP, juga bisa untuk menulis ya dengan mengetik. Kemudian pesan pokok yang kelima yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mulia. Ya, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan pokok yang keenam bahwa Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Ya, kita tahu bahwa Nabi kita, Nabi Allah yang pertama yang diturunkan ke bumi yaitu Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pengetahuan-pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Ya. Itu pun pengetahuan yang Allah berikan jika digambarkan, jika ilmunya Allah atau pengetahuannya Allah itu digambarkan sebagai lautan, lautan itu sebagai tintanya, kemudian semua pohon-pohon yang ada di dunia ini sebagai bahan untuk membuat penanya, itu semua dihabiskan, maka ilmu Allah masih sangat banyak ya, tidak terbatas. Jadi kita tidak boleh sombong kalaupun kita sudah pintar, tapi di atas kita pasti ada yang lebih pintar, ada yang lebih mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Kemudian pesan pokok yang ketujuh yaitu membaca adalah sebagai kuncinya ilmu. Ya, kita mau belajar apapun kita harus membaca. Gitu nggih. Nah, barusan kita sudah mempelajari pesan pokok yang terkandung di dalam Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan yang ada di dalam Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yakni kita akan belajar tentang qalqalah. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu artinya getaran suara atau suara yang memantul ya. Itu ba, jim, dal, to, dan qaf. Ya, kalau disingkat biar anak-anak semuanya lebih mudah untuk menghafalkannya, huruf qalqalah ada 6 yaitu ba, ju, di, to, lo ya. Jadi lebih mudah ya. Huruf qalqalah ada 6 yaitu baju di toko. Nah, akan mudah. Nah, selanjutnya qalqalah itu ada 2 macam ya. Yang pertama ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu qalqalah yang kecil ya. Kecil ini karena apa? Karena sukun asli ya, karena matinya itu huruf qalqalahnya itu karena ada sukun ya. Contohnya iqra ya. Ini huruf qafnya mantulnya itu kecil ya, tidak begitu besar. Berbeda dengan qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu artinya qalqalah yang dibaca besar ya, mantulnya suaranya besar. Ini disebabkan karena terjadinya waqaf atau terjadinya
huruf qalqalah yang tadinya berharokat hidup, kemudian kita membacanya berhenti karena waqaf, maka ini akan dihukumi bacaan qalqalah kubro. Contohnya alladzi khalaq, ya, qafnya mantulnya itu besar, berbeda dengan tadi yang iqra, ya, iqra ini lebih kecil, tapi kalau alladzi khalaq itu mantulnya lebih besar. Ya, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini berkaitan dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam berucap, maka Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.